kita tidak terpaku pada istilah memahami secara bahasa, tapi juga harus memahami secara istilah. Nah, oleh sebab itu dikembangkan oleh para ulama berdasarkan informasi-informasi hadis yang disampaikan oleh Nabi dan juga terjadi di masa Nabi untuk melakukan sujud as-sahwi. Nah, oleh sebab itu para ulama di dalam kitab fiqih ini menjabarkan tentang persoalan sujud sahwi bukan hanya dalam persoalan lupa, bukan. Dalam persoalan meninggalkan sunnah ab'ad memang dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jadi artinya bukan hanya dalam kajian bahasa yang sahwi artinya lupa, tapi juga dalam kajian istilah pembahasan ilmu fikih, kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi juga berlaku bagi mereka yang meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, begitu kira-kira. Ya. Ya, walaupun memang makna dari sahwi itu adalah lupa. Tapi bukan persoalan lupa saja kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dalam berbagai macam persoalan sholat pun ada kajian-kajian yang mendalam yang diteliti oleh para ulama fiqih tentang kesunnahan sujud sahwi, walaupun dia tidak apa? Tidak lupa. Gitu. Walaupun dia tidak lupa. Dan kemudian kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini baru nih, ya. Disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi wali syakin fihi, disebabkan ragu. Nah, ragu kan penyebabnya lupa, ya. Disebabkan karena lupa, lalu dia ragu. Dia ragu apakah sudah mengerjakan sunnah ab'ad atau belum. Ragu. Maka keraguan ini yang menyebabkan dia sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Walau nasiya ba'dan, kalau ada seorang lupa melaksanakan sunnah ab'ad, dia lupa kunut atau lupa membaca tasahud awal, dia lupa. Wa talabbasa bi fardin, lalu udah talabus, udah keterlanjuran mengerjakan yang fardu. Ya, misalnya gini, dia lupa membaca doa kunut, tapi sudah keterlanjuran sujud, gitu. Ya kan lanjutan dari yang tidak, kan membaca doa kunut itu kan dilakukan saat dia apa? Ya tidak. Ya. Kemudian dia keterlanjuran sujud. Artinya udah keterlanjuran dia melakukan salah satu kefarduan dalam sholat. Ya kan sujud yang fardu. Ya. Atau dia lupa membaca tasyahud awal, lupa, kemudian dia berdiri, gitu loh. Nah, berdiri itu kan sudah memasuki wilayah fardu. Wilayah fardu, ya. Kalau wilayah fardu dalam membaca doa kunut yaitu sujud, memasuki wilayah fardu dalam tasyahud awal apabila dia sudah apa? Berdiri. Tegak. Nah, karena berdiri ini termasuk rukun dalam sholat fardu. Kalau memang udah keterlanjuran, udah talabus gitu, udah keterlanjuran dia melakukan atau sudah memasuki rukun sholat, ya, atau wilayah rukun, fa'in ada batalan. Kalau dia balik lagi batal. Dia lupa baca doa kunut, lupa, kemudian keburu sujud. Nah, karena sudah memasuki rukun sholat yang lain, maka batal kalau dia berusaha untuk berdiri lagi. Karena jangan ngebelain sunnah ab'ad mengorbankan fardu, gitu. Nggak boleh ngebelain sunnah ab'ad sambil ngorbanin yang fardu. Nah, begitu pula pada saat dia lupa membaca tasyahud awal, kemudian dia udah keburu berdiri, nah boleh balik lagi. Karena jangan sampai ngebelain sunnah ab'ad sampai
ngorbanin yang fardu. Tapi la jahilan nggak jadi batal kalau dia nggak ngerti, ya, atau dia lupa, nggak jadi batal. Ini yang menyebabkan batal kalau dia lakukan dengan sengaja. Kalau dia lakukan dalam keadaan lupa atau disebabkan karena tidak mengerti saat itu, maka kalau dia kembali maka tidak menyebabkan dia menjadi batal. Tapi kalau segera ingat, wajib tuh untuk diperbaiki. Nah, contohnya gini. Nah, misalnya ada imam yang saat memimpin sholat ini lupa, nggak baca tasyahud awal, dia lupa. Nah, kemudian dia berdiri. Nah, ketika sudah berdiri tegak, makmum ngingetin, wallah gitu. Awalnya dia bertahan karena dikeroyok. Dia bingung juga, akhirnya duduk lagi turun. Nah, pada saat dia turun, ya disebabkan karena grogi, disebabkan karena lupa, ya disebabkan karena ya macet lah, ya namanya dikeroyok ya. Nah, pada saat dia duduk teringat, nggak boleh nih, karena sudah ketelanjuran apa? Berdiri. Dengan ilmu yang dia tahu, yang dia pahami, dia langsung diri lagi. Dan nggak peduli tuh yang di belakang rame ya. Iya, teriak lagi. Nah, jadi artinya tidak menjadi batal kalau memang dilakukan dalam keadaan lupa, dalam keadaan grogi gitu ya. Disebabkan karena dikeroyok oleh makmum. Nah, cuma lakin yasjudu. Nah, cukup dia nanti melakukan sujud sahwi aja gitu. Sujud sahwi. Nah, pada saat dia di akhir sholatnya, sebelum salam. Nah, ini hanya berlaku untuk imam dan sholat munfarid. Nah, jadi hukum ini berlaku untuk imam. Jadi kalau imam sudah ketelanjuran memasuki wilayah fardu, nggak boleh balik lagi, ya. Dan begitu pula munfarid, orang yang sholat sendiri, kalau sudah ketelanjuran masuk ke wilayah fardu, nggak boleh balik lagi. Nah, tapi hal ini nggak berlaku buat makmum, wala makmuman, nggak berlaku buat makmum, bal alaihi audun, bahkan dia harus kembali, ya, kembali untuk melaksanakan doa kunut atau kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal, disebabkan karena makmum wajib untuk mengikuti imamnya. Nah, misalnya gini, mungkin karena ngantuk, malam kurang tidur, imam sholat subuh ketika membaca doa kunut, ini baca Allahnya agak rada sedikit panjang. Sami Allahu liman hamidah, imam nih, Allahumma hina gitu ya. Nah, kan makmum kagok yang ngantuk tuh. Akhirnya karena ngantuk aja sujud. Ya, disangkanya sih Allahu Akbar. Ternyata imam bukan baca Allahu Akbar, Allahumma hina fi man hadait. Si makmum boleh ketelanjuran apa? Sujud gitu. Nah, kok bukan Allahu Akbar nih? Oh iya, kunut. Si makmum wajib balik lagi. Walaupun dia sudah apa tuh? Sujud. Karena at-tabi'un tabi'un, pengikut itu wajib ngikutin. Pengikut wajib. Nah, jadi hukum nggak boleh balik untuk melakukan pembacaan doa kunut, atau hukum nggak boleh balik bagi mereka yang kelupaan membaca tasyahud awal. Ini hanya berlaku untuk imam dan munfarid. Nah, sedangkan bagi makmum wajib untuk kembali dalam rangka kewajiban mengikuti imamnya. Nah, ya namanya orang lagi ngantuk ya. Nah, iya. Disangkanya Allahu Akbar, Allahu hadina biman hadai. Dia karena udah kelewat cepat, udah keburu apa? Sujud. Nah, ternyata bukan ngetakbir. Nah, itu wajib untuk kembali.